Seorang komandan militer Ukraina di rudal pasukan Rusia ketika hendak mengadakan rapat di Donbas. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan serangan udara Rusia menghantam mobil berisi salah satu komandan militer Ukraina ketika hendak mengadakan sebuah rapat. Pada video yang diunggah pada 10 Mei 2022, terlihat sebuah mobil yang hendak melintas di bidik tembakan dari pasukan Rusia dan menghantamnya hingga hancur berantakan. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan, kejadian tersebut terjadi di Donbas, Ukraina, dikutip Hops.id pada 11 Mei 2022. Mobil tersebut diduga ditumpangi oleh salah seorang komandan Ukraina yang bergegas rapat ke suatu tempat namun hancur di tangan pasukan Rusia. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi langsung dari pihak Ukraina maupun Rusia. Pada Rabu 11 Mei 2022, invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-77 sejak serangan pertama dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Dilaporkan jika Rusia masih menggempur berbagai wilayah di Ukraina lewat serangan udara, salah satunya ke pabrik Azovstal di Mariupol. Seorang tentara pejuang Ukraina di lokasi tersebut memberitakan jika lantai pertama dan kedua di bunker persembunyian di pabrik Azovstal mengalami kebakaran akibat serangan udara dan bom dari pasukan Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mengatakan jika di persembunyian bunker Azovstal masih terdapat ribuan tentara, termasuk ratusan yang luka-luka. Dalam keterangan seorang tentara Ukraina di Azovstal, Kapten Sofia Toslov, ia mengatakan jika masih ada 600 tentara Ukraina yang terluka dan membutuhkan perawatan medis. Namun walau evakuasi sebelumnya telah dilakukan oleh kerjasama antara Rusia, Ukraina, dan UN, namun masih belum seluruhnya dapat dievakuasi. Saat kloter evakuasi pertama digelar, 500 warga telah diangkut ke Zaporizhia, sisanya masih bertahan di bawah pabrik baja Azovstal di Mariupol. Pada hari sebelumnya, tanggal 10 Mei 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim jika tentara separatis pro-Rusia di Luhansk atau yang dikenal pejuang LPR telah memasuki wilayah perbatasan administratif di wilayah Luhansk, Ukraina Timur. Pertempuran sengit masih berkecamuk di Ukraina Timur, termasuk di sebuah pabrik baja di Mariupol. Pasukan Rusia masih berusaha untuk menahan perlawanan para pejuang Ukraina yang membuat pertahanan terakhir mereka. Salah satu pejuang Ukraina yang bertahan di pabrik baja mengatakan masih mempertahankan kota. Valery Peditel, yang mengepalai perbatasan di wilayah Donetsk, mengatakan para pejuang melakukan segalanya untuk membuat mereka mempertahankan kota depan bangga. Dilansir AP, militer Ukraina pada Selasa 10 Mei mengatakan Rusia menargetkan industri kimia negara itu. Klaim itu tidak segera dijelaskan dalam laporan, namun Rusia menargetkan depot minyak dan lokasi industri lainnya selama perang. Rusia memiliki sekitar 97 batalion kelompok taktis di Ukraina, sebagian besar di timur dan selatan, sedikit meningkat dari minggu lalu, menurut seorang pejabat senior AS di Pentagon. Setiap unit memiliki sekitar 1.000 tentara menurut Pentagon. Pejabat itu mengatakan secara keseluruhan upaya Rusia di Donbas belum mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa hari terakhir dan terus menghadapi perlawanan keras dari pasukan Ukraina. Foto-foto satelit kebakaran hebat selatan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina pada Senin 9 Mei 2022. Penyebab kebakaran tidak segera jelas, namun gambar dari Planet Labs menunjukkan asap tebal membumbung ke timur Vasilivka, sebuah kota yang diapit oleh cagar alam. Ledakan bom dan rudal Rusia bergemuruh di Odessa, pelabuhan Laut Hitam, termasuk serangan roketnya menghancurkan 250 gedung apartemen. Rusia melepaskan 6 rudal jelajah ke pelabuhan Odessa yang membuat warga lokasi semakin khawatir. Para pemimpin Ukraina memperingatkan serangan akan memburuk pada hari kemenangan Perang Dunia II oleh Rusia pada Senin 9, 2022. Rusia merayakan kekalahan Nazi Jerman pada 1945 dengan parade militer. Presiden Rusia Vladimir Putin diyakini memproklamirkan semacam kemenangan di Ukraina saat berpidato di depan pasukan di Lapangan Merah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis video pidato yang menandai hari kemenangan sekutu di Eropa 77 tahun yang lalu, menarik kesejajaran antara invasi Rusia ke Ukraina dan kejahatan Nazisme. Video hitam putih yang diterbitkan di media sosial menunjukkan Zelensky berdiri di depan blok apartemen yang hancur di Borodianka, salah satu pinggiran kota Kiev yang dihantam serangan sebelum pasukan Rusia mundur dari
wilayah ibu kota beberapa pekan lalu. Setiap tahun pada tanggal 8 Mei bersama dengan seluruh dunia yang beradab, kami memberikan penghormatan kami kepada semua orang yang membela planet ini dari Nazisme selama Perang Dunia II, kata Zelensky. Sebuah ungkapan yang sering digunakan sebagai sumpah untuk tidak pernah membiarkan terulangnya kengerian Holocaust oleh Nazi. Presiden Ukraina merupakan keturunan Yahudi yang terus berupaya membela negaranya dari Rusia dengan meminta bantuan dari berbagai belahan dunia. Selain itu, setelah tim penyelamat mengevakuasi warga sipil terakhir dari pabrik baja yang terkepung di Mariupol, Volodymyr Zelensky mengatakan pekerjaan akan berlanjut. Dia berharap dapat mengamankan koridor kemanusiaan bagi penduduk Mariupol dan kota-kota sekitarnya untuk pergi. Pemerintah Ukraina telah menjangkau organisasi internasional untuk mencoba mengamankan jalan yang aman bagi para pejuang yang tersisa di terowongan dan bunker bawah tanah pabrik. Pemimpin Ukraina itu juga mengadakan pembicaraan online dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Bahkan dengan Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dari negara-negara kelompok 7G7 lainnya. Pertempuran itu sebagian dimaksudkan untuk menunjukkan persatuan di antara sekutu barat pada hari kemenangan di Eropa yang menandai penyerangan Nazi Jerman tahun 1945. Sebuah pusat perbelanjaan dan 2 hotel di kota pelabuhan Odessa, Ukraina bagian selatan terkena serangan rudal Rusia. Dilaporkan bahwa sedikitnya 3 rudal hipersonik baru buatan Rusia menghantam infrastruktur publik tersebut. Seperti dilansir CNN Selasa 10 Mei 2022, juru bicara otoritas militer regional Odessa, Sergei Brachuk, menuturkan bahwa 3 rudal Kinzhal, rudal hipersonik terbaru Rusia, ditembakkan dari sebuah pesawat dan menggunakan target infrastruktur pariwisata. Serangan itu dilaporkan terjadi pada Senin 9 Mei waktu setempat. Brachuk mengatakan tidak ada 2 orang yang harus dirawat di rumah sakit akibat serangan rudal Rusia itu. Namun kondisi luka-luka dialami kedua orang itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Brachuk tidak mengidentifikasi secara spesifik target serangan. Namun CNN telah melakukan geolokasi dan memverifikasi keaslian 2 video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kerusakan signifikan pada sebuah hotel di desa Zatoga. Salah satu video bahkan pertama kali dirilis oleh Dewan Kota Odessa sendiri. Ini menjadi hotel kedua di kawasan Odessa yang terkena serangan pada Senin 9 Mei waktu setempat. Tidak diketahui secara jelas mengapa 2 hotel itu diserang atau berapa banyak orang yang tinggal di dalam hotel saat serangan terjadi. Menurut Komando Operasional Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina, sebuah pusat perbelanjaan juga terkena serangan 7 rudal, 5 orang dilaporkan luka-luka dan 1 orang tewas akibat serangan itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah sebuah video terbaru di mana detik-detik rudal BM-30 Smert Rusia menghantam S-300 sistem pertahanan udara Ukraina di lokasi yang tak disebutkan. Adanya rudal BM-30 Smert yang diluncurkan oleh Angkatan Darat Rusia untuk menghantam peluncur kompleks yang menyebabkan ledakan besar. Dengan rudal BM-30 Smert, 10 benteng area konsentrasi pasukan dan peralatan militer Ukraina berhasil hancur. Unit artileri juga menghancurkan 6 pos komando, 3 depot amunisi, 187 titik kuat arena konsentrasi, tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, serta 26 baterai artileri Ukraina berhasil dihancurkan oleh serangan dari pasukan Rusia, jelas Igor Konasenkov. Serangan tersebut mengakibatkan musnahnya 280 nasionalis dan 41 unit peralatan militer Ukraina, kata Maijan Igor Konasenkov dikutip Hops.id pada Jumat 6 Mei 2022. Di hari yang sama, eskalasi pertempuran antara tentara Rusia Chechnya dan Ukraina di Ukraina Timur semakin memanas, terutama untuk daerah Donbas di mana pertempuran semakin berdarah, dilansir Telegram Kadyrov 95 pada 6 Mei 2022. Prajurit unit khusus Ahmad atau Chechnya bersama dengan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas terus melakukan misi tempur ke arah Luhansk. Di garis depan pertempuran pasukan dari Republik Independen Donbas dan Chechnya terus memukul pasukan Ukraina di benteng-benteng titik pertahanan mereka. Menurut asisten kepala Republik Chechnya untuk bola kekuasaan Abdi Alaudinov, mengungkapkan bahwa pasukan Rusia hampir merebut desa Yozhny dan Voivodovka, di mana wilayah tersebut terdapat pasukan musuh yang signifikan bersembunyi di hutan di antara pemukiman. Dilaporkan jika serangan gabungan antara tentara khusus Chechnya dan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Independen Donbas di lokasi tersebut berhasil menghancurkan 6 unit peralatan militer dan memusnahkan sekitar 60 tentara Ukraina di tempat tersebut.